Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas nikmatnya kembali kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka mengkaji, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal kita mengabdi kepadanya. Tentu saja dengan harapan mudah-mudahan semua amal yang telah kita kerjakan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kerabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang berupaya untuk selalu istiqomah berittiba kepada beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pertemuan malam hari ini akan kita bahas tentang korban, karena tidak sedikit saudara kita yang belum paham bagaimana pengertian korban, pelaksanaan korban sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita singgung pengertian daripada korban. Jadi korban itu berasal dari bahasa Arab qaruba yaqrubu qurbanan. Artinya pendekatan atau mendekatkan. Kemudian menurut istilah, kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara menyembelih hewan kurban atau udhiyah. Ya. Tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan tujuan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya dengan korban. Korban adalah salah satunya sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ada amalan-amalan yang lain yang bisa kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh puasa. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian sholat, dan masih banyak amalan-amalan yang lainnya yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, kemudian korban ini adalah salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Had ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya
Daging-daging onta itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula darahnya. Tetapi takwa daripada kamulah yang mencapainya. Demikian Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah atas hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar kepada orang-orang yang berbuat baik. Jemaah rahimakumullah, asbabun nuzul daripada ayat ini. Jadi pada zaman jahiliyah dulu, ketika menyembelih kurban, itu darahnya atau dagingnya ya itu dioleskan di Ka'bah. Ya, dioleskan di Ka'bah. Ini pada zaman jahiliyah. Kemudian para sahabat ada hati ingin melakukan seperti itu. Ya. Bahkan yang lebih berhak katanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedikit daging dan darah. Nah, oleh karena itu turunlah ayat ini. Jadi bukan darah atau dagingnya, bukan. Akan tetapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang masih ada ya kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Ya, kadang-kadang ada orang menyembelih. Ya. Kemudian apa? Sedikit darahnya atau jerohannya. Ya kan? Jerohannya ditaruhkan di tempat itu. Ada masih sampai saat ini yang masih melakukan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ya. Nah, oleh karena itu kewajiban kita adalah memberikan kabar gembira, sampaikan kepada saudara-saudara kita tentang kurban ini, keutamaan kurban. Ya, keutamaan kurban itu adalah luar biasa. Bahkan ada ayat yang menyandingkan antara apa? Antara sholat dengan kurban. Ya, perintahnya itu sejajar dengan kurban. Ya, dalam Al-Quran ada qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, inna sholati, sesungguhnya salatku, dan kurbanku atas sembelihanku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah kurban ini bersanding dengan sholat. Ini menunjukkan bahwa ibadah kurban itu punya keutamaan yang luar biasa. Ya. Kemudian di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita disunahkan bertakbir, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya sebenarnya kita ya mulai di masjid-masjid kita ya adakan takbir. Ada perintah kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kurban, itu adalah salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita ini yang diperintahkan apa? Hewan yang disembelih. Jemaah Nabi Ibrahim ketika umur 80 tahun punya anak yang lucu-lucunya. Ya, suatu ketika Nabi Ibrahim mengatakan, apalagi harta saya, katanya, anak saya pun ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan saya berikan kepada Allah. Dengan ucapan Nabi Ibrahim itu Allah menguji ya apa? Dengan diperintah atau memerintah Ibrahim supaya menyembelih anaknya. Singkat cerita, ya, ketika dibawakan gibas dari surga ya oleh malaikat Jibril, beliau mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian Ismail menyahut la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Ibrahim menyahut Allahu akbar walillahil hamd. Sampai sekarang jadikan takbir ya, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini kisah daripada takbir yang kita laksanakan ya pada tanggal 10, kemudian 11, 12 dan 13 atau tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari Tasyrik. Nah, kita diperintahkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa di rumah, bisa di masjid, di mushola, bahkan dalam perjalanan kita diperbolehkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan sampai sepi nanti. Ini perintah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian, bolehkah mewakilkan kurban kepada suatu kepanitiaan? Karena apa? Karena kalau kita di daerah kita, hampir setiap masjid mushola dibentuk panitia. Ya. Kenapa demikian? Karena belum tentu orang yang berkorban itu sanggup untuk melaksanakan sendiri. Ya, kalau memang mampu lebih afdal menyembelih sendiri. Ya, menyembelih sendiri. Nah, dalam suatu hadis yang sahih ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, amara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam an aqwama ala budnihi wa an qassima luhumaha wa juludaha wa jalalaha ala al-masakin wal a'ti fi jizaratiha min hasyai'an tafaqun alaih. Nah, ini dasarnya diperbolehkannya kita membentuk suatu panitia. Ya. Artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abi Thalib. Untuk apa? Untuk mengurus unta milik beliau. Lalu beliau memerintahkan untuk membagi semua daging kurban, kemudian kulit dan jilalnya untuk orang-orang miskin. Dan aku tidak boleh memberikan bagian apapun dari hasil kurban kepada tukang jagal sebagai upah. Nah, ini adalah dasar daripada diperbolehkan kita berkorban kepada panitia pelaksanaan kurban. Ya. Nah, oleh karena itu panitia harus hati-hati dalam membagi daripada daging kurban. Jadi semuanya dibagi. Ya, Rasulullah merintahkan kulitnya pun dibagi. Ya. Ada yang mengatakan seperti ini, Pak, saya dulu, Pak Nur, kulit itu nanti nggak dimakan, nggak usah aja dibagi. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah melarang kulit itu untuk dijual. Ya. Nah, masalah nanti dimakan dan tidak kita bagi, Pak. Ya, memang kalau 1-2 hari itu memang tidak dimakan. Coba nanti kalau dibersihkan, kemudian nanti direbus, masukkan di kulkas. Kalau sudah 1 bulan itu nyaman lagi itu. Ya. Yang penting kita bagi. Ya, jangan sampai dijual karena Rasulullah melarang itu. Ya. Nah, kepada siapa daging kurban diberikan? Ya. Ya, sepakat ya daripada ulama, bahkan tarjih itu memutuskan yang pertama adalah kepada sahibul kurban. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Makanya dari Muhammadiyah menetapkan tidak boleh melebihi daripada sepertiga. Kemudian yang kedua kepada fakir miskin. Yang ketiga adalah dihadiahkan. Ketika dibagikan kepada orang yang kaya namanya hadiah. Ketika diberikan kepada orang yang tidak mampu namanya sedekah. Jadi boleh. Hak daripada sahibul kurban itu adalah sepertiga. Nanti hadisnya, nanti insya Allah kita sampaikan. Nah, kalau sapi satu itu berapa, Pak? Misalnya kita ikut sapi untuk 7 orang. Kalau dagingnya 75 kilo berarti 150 kilo. Kalau 1 kantong plastik setengah kilo berarti 150 kilo. Satu sapi misalnya dagingnya 75 kilo, kemudian dibagi 1 kantong setengah kilo dengan lain-lainnya, berarti satu sapi itu jumlahnya 150 kantong. Jumlahnya 150 kantong. Bagian daripada sahibul kurban berapa?
Sepertiga. Sepertiga itu sekitar berapa? Sekitar 7 atau 8. Nah, ini hak daripada shahibul kurban. Apakah itu maka mau dimakan sendiri? Ya, satu keluarga itu silakan. Ataukah nanti diserahkan lagi pada panitia untuk dibagikan, itu silakan. Tapi yang jelas hak daripada shahibul kurban itu adalah tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, ini. Jadi kami Pak kalau di kilometer 7 sana, ya, jadi shahibul kurban itu bagiannya 6 kantong. Kami tidak berani memberikan lebih. Karena apa? Karena saya minta ya 1 kantong. Jadi seperti ini sudah saya WA di grup. Mohon kepada shahibul kurban 1 ya panitia, karena di dalam syariat Islam itu tukang jagal, karena panitia itu yang nyincang kan termasuk tukang jagal. Ya. Itu tidak boleh diberikan upah daripada daging kurban. Nah, tarjih memutuskan juga seperti itu. Ya. Makanya saya WA di grup, mohon keikhlasan sedikit untuk apa? Ya, untuk diberikan kepada panitia. Kita minta bagian daripada shahibul kurban. Seharusnya 7 kita kasihkan 6. Ya, jadi kan 1 kantong nanti kita belah 2 lagi, kita berikan kepada panitia. Karena apa? Karena Rasulullah melarang memberikan upah kepada tukang jagal, ya, yang diambil daripada daging kurban. Nah ini Pak, kalau di Jawa, mohon maaf saya dulu Pak Albi, yang nyembelih itu kepalanya Pak. Ya Pak Marto, kalau di Jawa dulu kita, jadi kalau kita menyembelih 3 Pak kambing, 3 kepala kita dikasih. Nah, ini jelas opah. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Makanya kita panitia itu adalah diberi amanah. Ya, panitia, saya minta tolong ini duit, berikan apa? Hewan kurban atau udhiyah, tolong disembelihkan, tolong dicincangkan, dan tolong dibagikan. Ini amanah yang berat bagi kita. Kalau panitia tidak paham, udah kasih aja yang, wah ini yang nyembelih dikasih. Padahal tidak boleh. Nanti ada hadis sahih yang menjelaskan tentang itu. Nah, di sini ya, wala ati fi tizaratiha minha syai'an. Dan aku tidak boleh memberikan bagian apapun dari hasil kurban kepada tukang jagal. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu memberikan upah dari kantongnya sendiri. Nah, silakan Pak. Ketika kita mengambil tukang jagal, diambil dari kantong orang shahibul kurban, tidak masalah. Nah, yang jadi masalah itu ketika kita ambil dari uang kurban. Ya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi ketika diambilkan dari daging kurban. Nah, ini makanya hati-hati kita, panitia ini adalah diberi amanah, ya. Kalau memang kita mau memasak, kita lebih hati-hati, minta izin kepada shahibul kurban, ya kan? Ini amanah ini, sembelihkan, ya, cincangkan dan bagikan. Oleh karena itu kita harus betul-betul ya membagi berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, walaupun tidak persis, paling tidak itu mendekati. Syukur semuanya kalau persis sesuai dengan tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini ya adalah tentang pembagian daging kurban. Bahkan nanti daging kurban itu harus diberikan kepada orang yang meminta dan tidak meminta. Makanya biasanya ada grup, ya, ada pasukan pengejar atau pemburu daging kurban.
Ya, di sisi lain memang orang yang meminta harus kita kasih. Jadi perintah. Tapi ketika itu nanti diberikan, wah itu bahaya. Nanti ada datang lagi. Ya, ada datang lagi. Saya itu pernah Pak seperti ini, datang 4 orang. Ya, kita kasih. Ada datang lagi ber-10. Sekalinya itu ada grup. Nah, akhirnya kita akali. Ya, Bu, kalau sampean sabar karena sampean tidak tercatat di sini dan cadangan sudah menipis ya, maulah sampean nunggu. Kita kasih. Walaupun itu istilahnya orang 10 dikasih 5. Tolong Bu, ini bagilah ber-10. Yang bisa dibagi ini cuma 5. Ya. Yang meminta ini. Ya. Tapi kalau memang terus yang meminta banyak, nanti datang lagi, tekor nanti panitia. Ya, akhirnya tekor. Nah ini apalagi kalau yang hari raya kayak kemarin pernah 2 hari itu. Misalnya ada hari ini, ada yang besok. Nah itu Pak biasanya. Nah ternyata di belakang itu ada yang menunggu. Habis dikasih itu datang Pak ya, ada 10. Ya. Kita kasih 10 itu kasih 5. Tolong boleh dibagi ini separuh. Ya, ini. Jemaah rahimakumullah. Nah ini tentang upah daripada tukang jagal dari hasil kurban. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan tidak boleh memberi tukang jagal sebagian hasil sembelihan kurban sebagai upah baginya. Inilah pendapat ulama Syafi'i, ya, Imam Malik, Imam Ahmad, 3 imam. Bahkan tarjih memutuskan seperti itu. Tidak boleh memberikan upah dari hasil sembelihan kurban. Ya. Misalnya ini sekantong karena menyembelih 3 kantong, nah ini boleh. Kemudian sebagian ulama Syafi'i dan Hambali malah berpendapat haram memberikan tukang jagal upah dari hasil kurban dengan alasan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun kalau diserahkan kepada tukang jagal tersebut karena statusnya miskin atau dalam rangka memberikan hadiah karena dia mampu, itu tidak mengapa. Misalnya Pak Alpi nyembelih, ya, Pak ini Pak Alpi tidak miskin nih, nah itu hadiah namanya. Itu hadiah. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan, ya, ulama Tompe Porer ini. Namun jika hasil kurban diberikan kepada tukang jagal karena statusnya yang miskin atau sebagai status hadiah, jika dia orang kaya, maka tidaklah mengapa. Dia berhak untuk mengambil jasa tersebut karena posisinya sama dengan yang lain. Ini boleh. Nah, kalau mampu sebagai hadiah tukang jagal itu, ya. Nah, kalau memang dia miskin sebagai sedekah. Nah biasanya seperti ini Pak ya. Nah yang begawe ini, yang begawe kan biasanya dikasih satu. Nah ini Pak, kalau memang tidak ada sedikit itu memang bahaya. Jadi kami ini Pak di KM7 itu ada yang khusus mengawasi itu. Jadi nanti dikasih sedikit, dikasih ada Pak, nanti bagian sampean kita mintakan daripada bagian sahibul korban, sehingga apa, tidak ada satupun yang berani mengambil. Nah biasanya itu yang baru, nah datang ikut menyincang. Nah kita dari masjid kan riben Pak, kadang-kadang dilempar ke sana. Nah ini kalau tidak diatasi bahaya ini ya. Nanti yang lain ikut. Ya, bahkan ada saya ini berita-berita daripada tempat-tempat lain itu. Orang tuanya mencincang anaknya di sebelahnya. Wah. Sehingga apa? Habis dagingnya. Sekitar musolanya itu tidak kebagian. Nah, biasanya yang sekitar musola tidak kebagian itu yang berkorban dikasih banyak kuponnya, 15. Misal yang berkorban itu jauh dari masjid kita, kan dibagikan kepada tetangga-tetangga sana.
Sehingga sekitar masjid itu, seputaran masjid banyak yang tidak kebagian. Padahal hak dia itu berapa? Paling 6 Pak, 7 lah. Kalau sekali sapinya besar, itu sekitar 8-9 kalau dagingnya sepikul. Ya, haknya sepertiga. Nah, berapa kita memberikan kepada sahibul kurban? Ya ada yang 10 kan, ada yang 12. Nah, pernah saya mengisi di Muhlisin, ditanya Pak, itu Pak Ustadz, kan tidak dimakan sendiri. Betul, betul tidak dimakan sendiri. Hak sampean ini, saya mencari aja hadisnya. Bahkan tarjih tidak membolehkan lebih dari sepertiga. Nah, ini terserah, sampean makan sendiri boleh, sampean bagi dengan tetangga sampean silahkan. Itu hak daripada sampean. Ya. Nah, ini kalau kami malah kami berikan haknya tetap sepertiga. Ya, walaupun ada di tempat-tempat yang lain itu yang memberikan itu lebih dari itu. Ada yang 10, dan yang 12, 15. Ya, sehingga sekali lagi ketika yang berkorban itu jauh dari musola atau masjid itu dibagikan ke tetangga-tetangga mereka sana, sehingga tidak sedikit orang yang berada di sekitaran masjid tidak tersentuh. Ya. Bukannya senang dengan masjid, akhirnya apa? Benci dengan masjid. Masa menyembelih sapi sekian? Ya, maka nggak sampai kita di sini. Ada yang seperti itu. Ya. Nah, makanya mari kita perhatikan ini. Ya. Ini sering ada masukan dari sekitar. Dulu waktu saya masih di Jalan Bangau ada juga masukan di Jalan Bangau. Dulu itu. Ya, masukan itu kita terima. Selama itu untuk kebaikan masjid kita, musyawarah kita. Jangan alergi dengan kritik. Jangan alergi dengan masukan. Ya. Ini harus berterima kasih, sehingga nanti apa? Ketika nanti melihat kekurangan kita, orang memberikan masukan, mengkritik, tidak takut. Selama itu untuk kebaikan kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian bagaimana tata cara menyembelih? Ya, dulu kita pernah ya Pak Alfi ikut pelatihan di Julaihah, jurus sembelih halal. Ini yang ikut dari kita di sini siapa Pak Alfi Pian? Siapa lagi ya? Kemarin kan. Mas ini nggak ikut lah. Mas Ubay nggak ikut lah kemarin. Yang dulu, tahun dulu. Ya. Nah, itu teknik di Julaikah itu memang luar biasa Pak. Saya sudah mempraktikkan itu. Ya, tentang cara menyembelih tekniknya itu memang sudah dipelajari oleh Julaikah. Ya, ada Julaikah Berita Utara. Itu kemarin ya, pengurusnya itu dari Kemenak. Nah, bagaimana tata cara menyembelih satu? Ya, haram menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati Pak, ini kalau kita diundang. Ya. La'anallahu man la'ana waladi wa la'anallahu man dhabaha li ghairillah wa la'anallahu man awa muhdisan wa la'anallahu man ghaira manarul ardi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya. Ketika kita melaknat orang tua kita, pada dasarnya adalah melaknat kita sendiri. Adalah yang seperti itu. Bukan tidak ada lagi Pak di zaman akhir ini yang menyiksa orang tua, yang memukul orang tua aja tidak sedikit kita. Apalagi cuma melaknat. Ya. Apa sih melaknat? Mengucapkan kata-kata yang buruk, mendoakan dengan kata-kata yang tidak baik. Contoh, nanti semoga nanti engkau kalau Tuhan nanti kadadak nang mengurus. Ini melaknat. Ketika kita sampai melaknat seperti ini, Allah akan melaknat kita. Hati-hati kita dengan orang tua. Ya. Hati-hati. Bahkan dalam hadis yang lain, salah satu la yaqbalullahu yaumil qiyamah sarfan wala adlan. Tidak akan diterima ibadah yang wajib dan sunnahnya. Ya.
3 golongan. Salah satunya adalah al-aqul walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Makanya kalau kita berbuat berkata, kemudian berperilaku yang tidak menyenangkan hati orang, segera minta maaf kita. Jangan sampai berlarut-larut. Kalau sampai kita tidak minta maaf, selama itu amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita beramal. Ya, beramal perasaan banyak sudah aman ya, akan tapi tidak ada nilainya si Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Adalah yang seperti itu. Ya, ada biasanya itu kalau ada proyek besar, Pak. Apakah itu sembelihan itu karena Allah? Tidak. Dipersembahkan untuk tauhid. Ya. Biasanya kepalanya ditanam di situ. Habis itu malamnya apa? Mengundang kita. Diundang, habis itu doa selamat di situ. Padahal apa ini? Ini sembelihan ini adalah untuk tauhid. Haram hukumnya ini. Walaupun sembelihnya adalah pakai basmalah, tapi ini dipersembahkan kepada tauhid. Ada yang seperti ini. Karena kalau tidak salah belum lama ulun terdengar, tapi wallahu alam kebenarannya ya, cuma info aja itu. Tanam di situ. Malam adalah istighosah, ya, berdoa supaya apa itu dihilangkan daripada beban atau bahaya yang berat. Minta kepada Allah. Sementara apa? Daging yang disajikan itu adalah sembelihannya, ini niatnya adalah dipersembahkan untuk tauhid. Wah, ini nanti kalau tidak diberikan apa kepala daripada sapi, nanti hamuk yang ada di sini. Ya, ini masih sampai kepada kita. Ya, kebiasaan daripada nenek moyang dulu ya masih yang melekat pada diri kita. Nah, makanya kalau memang seperti itu ya, seyogianya kita tidak memakan daging. Ya. Kemudian Allah melaknat orang yang memberi tempat bagi orang yang berbuat bid'ah. Ya. Ada sekelompok yang akan berbuat bid'ah. Ya, melaksanakan apa? Ibadah, tapi bid'ah. Di mushola kita. Oh, silakan Pak, silakan Pak, silakan Pak. Allah melaknati. Ya. Saya pernah Pak itu ditawari. Ya, Pak Nur, bisalah nanti bla 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 di sana. Ya, mohon maaf, saya rundingan dulu dengan pengurus. Saya bilang kan begitu. Ya. Ketika nanti bid'ah kita izinkan di tempat kita, di masjid kita, kita memberi izin kepada Allah, akan melaknat kita. Ya. Ya, saat sekarang ini luar biasa Pak bid'ah sekarang. Ya, pernah saya di Bintang Tinggi ini Pak lah. Ya. Di Bintang Tinggi ada teman. Ya, biasanya kan sekarang ini lagi center. Ya, yang baru-baru. Nah, kebanyakan saudara kita itu tidak tahu. Misalnya setelah salat membaca apa-apa yang tidak ada sunnahnya, ya kan? Nah, sekarang yang lagi center itu ilahilas, lahilas tunin firdasi ahla la akwa dan dari jahim. Apal Pak ya? Saya nanya dengan teman saya, ini apa? Saya bilang, oh, sholawat nih Pak ajarnya, sholawat Pak ajarnya. Buka di Google. Oh, sekalinya Syairah Bu Nawas. Iya. Nah, sekarang lagi rame. Lahil nasdulin firdausi ahda ana aqwa dan daril jahimi. Habritam wa tawam firdunufi. Fa inna qabiru dambil azim. Ya. Kenapa kita tidak membaca sholawat saja? Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Yang panjang sholawat. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Barang siapa yang bersolawat sekali, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali.
Kita salawat 10 kali habis salat misalnya, Allah akan bersalawat 100 kali. Kenapa kita tidak baca salawat? Kalau kita membaca syair, apakah Abu Nawas akan menjamin kita keselamatan? Misal ini Pak, makanya hati-hati memang di akhir zaman. Ya, akhir zaman harus hati-hati memang kita ini, selektif kita. Kemudian wala'anallahu man ghaira manarul ardi, dan Allah melaknat kepada orang-orang yang merubah tanda-tanda bumi. Hati-hati Pak dengan batas bumi kita. Ya, tidak sedikit dengan tetangga kada berteguran sampai mati gara-gara apa? Gara-gara batas tanah. Ya. Orang itu kalau sudah gila dengan tanah Pak, sejengkal aja, segini aja Pak. Oh dipalarnya. Apalagi sekarang kita di daerah kita Pak, SKT itu satu tempat bisa 3 SKT. Ya SKT. Bahkan sertifikat bisa tumpang tindih, kok bisa gitu loh. Ya bisa Pak, sertifikat itu bisa tumpang tindih, apalagi SKT. Ini lebih daripada mengubah atau memindah daripada batas tanah. Kadang-kadang seperti itu, pindah sedikit. Makanya ketika kita tidak tahu, jangan sampai ya menjadi tahu, oh ini batasnya yang benar. Jangan. Daripada kita mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Makanya kan tidak sedikit masalah-masalah itu adalah timbul daripada batas daripada tanah. Makanya larangan itu pasti ketika kita melanggarnya akan membawa mudarat bagi kita. Tanah itu panas. Ya. Sedikit geser coba aja. Oh, masalah itu sampai itu bekarasan luar biasa. Ya. Bahkan itu sampai ke ancaman bisa jadi pembunuhan loh. Gara-gara apa? Gara-gara tanah. Nah ini ya. Makanya jangan sampai kita misalnya ada masalah tanah segini, bekalah aja kita coba aja seberapa sih segini sampai bekerasan kita. Nah kalau misalnya satu, oh di sini wadahnya, di sini wadahnya, dapat ya untuk supaya adil kita gimana kalau kita ambil tengah-tengah aja, ya kita ambil solusinya. Nah, karena itu hati-hati sekali lagi dengan batas tanah, ya, karena Allah akan melaknat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ya, adab menyembelih, berbuat kasih sayang kepada hewan. Man Muawiyah bin Qurrah, an-nabihi qala Rasulullah, rajulun ya Rasulullah, inni la adbahus sata fa arhamhuma, atau qala inni la arhamus syata an adbahaha, qala wasyatu irrahimtah. Dari Muawiyah bin Qurrah bahwa ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, sungguhnya aku mengasihi kambing jika aku menyembelihnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengasihinya maka Allah merahmatinya. Kasih ini kambing hendak disembelih, ya, jangan berlaku kasar. Tidak boleh kita berlaku kasar kepada hewan. Bahkan kita ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk sama-sama mengasihi walaupun dengan hewan. Adalah Pak yang seperti itu, tidak sedikit. Beinguan kambing teriak pukul Pak. Ya, kambing itu pasti satu ketika berteriak tuh. Satu minta kawin, dua lapar ketika sakit, keempat hendak beranak. Ya, sapi, kambing lapar, berteriak dipukul. Apalagi hendak menyembelih, kita harus memperlakukan dengan kasih sayang. Tidak boleh sampai menarik, dipaksa seperti itu. Ada yang seperti itu, apalagi kambing ditarik dari sana ke tempat penyembelihan sampai teriak-teriak di sini. Itu tidak boleh. Ya, harus diperlakukan dengan lemah lembut. Nah kalau yang tidak mengerti, paksa aja tuh, ditarik sampai dia jatuh, ditarik lagi. Ini ada dilarang oleh Rasulullah SAW.
Kambing juga merasakan sakit. Coba kalau kita ditarik oleh kambing seperti itu, kayak apa rasanya? Sudah hendak disembelih, disiksa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, berbuat ihsan ketika menyembelih. Innallaha katabal insana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitslata fa idza dabahtum fa ahsinud dabaha wal yuhidda ahadukum safratahu fal yukhrih dabihata. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh dalam qisas, maka berbuat ihsanlah dalam cara membunuh, dan jika kalian menyembelih, maka berbuat ihsanlah dalam menyembelih. Dan hendaklah salah satu dari kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Nah, oleh karena itu salah satu daripada adab menyembelih adalah menajamkan pisau kita. Jadi pisau itu diupayakan setajam-tajam. Jangan sampai ditarik sudah beberapa kali tidak mempan. Ada seperti itu. Kemarin di Juleha Pak Alpilah itu sekali aja tarik Pak. Cuma oleh Pak Alpi mau dibeli pisaunya nggak boleh kan Pak Alpi? Ya, mau dibeli itu. Kayaknya itu pisaunya yang memang pegangannya ya Pak Alpi ya. Mau dibeli oleh Pak Alpi itu. Kalau boleh yang itu. Sekali tarik Pak. Langsung putus. Dan menyenangkan. Ada yang menyembelih seperti ini. Ada Pak. Ada. Bahkan terjepit sampai ditarik karena apa? Ya seharusnya kan ketika mau menyembelih itu lehernya itu ditarik seperti ini. Nah, misalnya ini kepala, tarik seperti ini. Ya, sehingga akan mudah terputus. Apa yang harus putus? Satu, saluran pernapasan, saluran makan, dan dua urat. Ya, wadajain mana? Sehingga nanti ketika ditarik itu akan mudah. Bahkan ada dua teknik ya Pak Alfi. Ya misalnya ini sapi, ini kan, ya ini seperti ini dari bawah, ya dari bawah ditarik. Seperti ini. Nah yang kedua bisa teknik dorong. Nah kalau teknik dorong Pak, kalau ulun dulu seperti ini, misalnya ini parang, ini seperti ini. Sekalinya menurut Juleha salah, hati-hati Pak. Kalau terpelanting terbalik, tangan kita yang akan terputus. Sekalinya yang ditekan di sini. Memegang parang seperti ini. Nah ditekan seperti ini. Kalau tarik, parangnya pas di tengah. Dari bawah kemudian ditarik. Nah, kemudian cara menjatuhkannya jangan sampai sapi itu tersiksa sampai berdarah-darah hidungnya. Belum disembelih sudah berdarah hidungnya. Karena apa? Kesalahan kita. Nah, saya pernah mempraktekkan Pak Alfi yang Juleha itu. Pertama apa? Yang pertama kaki kiri belakang. Kemudian kaki kiri depan, ditarik pelan-pelan. Nah itu, saya sudah mempraktekkan, alhamdulillah itu lebih mudah. Lebih mudah. Yang jelas bagaimana teknik menjatuhkan itu berdasarkan pengalaman kita, ya diupayakan dengan lemah lembut, jangan sampai kasar. Jangan sampai sapi sebelum disembelih sudah berdarah hidungnya. Ini menyiksa namanya. Tidak berbuat ihsan terhadap sapi yang akan kita sembelih. Jemaah rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang adab menyembelih. Sudah Isya, mungkin ada yang kita diskusikan. Kalau tidak ada kita tutup. Tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.